Sedangkan dari dua pendaki yang jalannya pincang-pincang ini kelihatan banget nih kayak kesakitan banget, ngeres gitu kan, seolah pengen dapetin simpati dari para pendaki ini. Mereka tuh bodo amat, nggak peduli. Udah kan, udah ditinggalin jalan lagi. Ada satu pendaki itu terpisah, jadi nggak cuma dua ini, jadi di belakangnya itu ada. Tapi kali itu, Ubi tuh ngeliat bahwa di kakinya itu seolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini, gua bakal ngelanjutin ceritanya Upi yang kemarin nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gua di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan mungkin kalau kalian nanya, bang lu bulan puasa naik enggak? Gue sih nggak tahu ya, bulan puasa kemarin kayaknya gue naik deh. Tapi kalau bulan puasa ini gue nggak tahu bakalan naik atau enggak. Tapi ya lihat nanti aja. Tapi kalau naik pun nggak bawa open trip cuy. Biasanya teman-teman pribadi aja yang pada ngajak main yuk gitu kan. Kayak buka puasa bersama di trek biasanya. Tapi ya nggak tahu juga lah, kalau memang ada agenda ya jalan, nggak ada ya udah rebahan aja full 1 bulan gue nggak bakalan naik gitu kan. Dan buat kalian yang mau nanyain open trip, kalian bisa lihat di Instagram gua tuh. Di Instagram gua ada kok. Jadi jangan, bang ada jadwal nggak, lu lihat dulu di postingan gua tuh ada semua cuy. Dan oke lah, bakal kita lanjut ke ceritanya. Jadi kemarin itu udah dimana Upi, Rangga udah pada bangun kan. Jadi nungguin, kurang lebihnya Upi ini nggak mau barengan dengan tim yang lain. Mungkin karena rese atau berisik gimana itu bodo amat gitu kan. Jadi intinya kamu dibarengin. Mereka tuh lagi asing ngopi sekitaran jam 2 atau setengah 3. Memang udah ada beberapa tuh dari jam 2 pun udah ada yang naik kan. Nah si rombongan yang bikin visi ini ya sekitaran setengah 3 itu jalan lah. Nah ketika mereka udah jalan, barulah Upi ini ngebangunin teman-temannya gitu kan, ngebangunin tamu-tamunya. Kak bangun. Bangunlah mereka. Samit bang ya? Iya samit. Ya udah ini dulu apa namanya, ngumpulin nyawa gitu kan. Ngumpulin nyawa, diem. Gimana tidurnya, nyenyak nggak? Alhamdulillah nyenyak kok deh, mereka bilang gitu kan. Setelah mereka bilang udah nyenyak, terus mereka juga cuci muka. Setelah cuci muka juga mereka langsung kayak nyemil-nyemil, karena kan makanan udah disiapin tuh. Kita summit jam berapa? Udah tenang aja pokoknya, nggak usah mikirin summit jam berapa. Dan kita 3 hari 2 malam, kesiangan juga nggak jadi masalah sebenarnya. Oh ya udah deh kalau gitu. Terus nanya kan estimasi ke puncak itu berapa lama? Nggak usah mikirin berapa lama, udah yang penting naik selamat, turun selamat. Upi itu bilang kayak gitu. Oh ya siap, ngikut aja pokoknya. Mereka tuh nyemil-nyemil, kurang lebih sekitaran ya setengah 4. Mungkin jedanya sama yang rombongan depan atau rombongan yang paling terakhir itu kan berarti kurang lebih sejam lah ya. Akhirnya mereka meneruskan perjalanan tuh. Mereka meneruskan perjalanan atau jalan summit kan. Mereka jalan santai. Di awal perjalanan itu nggak ada kendala apapun, nggak ada gangguan demit, pocong, nggak ada. Semuanya aman, terkendali. Tapi ada beberapa rombongan yang memang itu kebala. Nah rombongan ini adalah rombongan yang emang males banget nih dibarengin. Tapi karena memang udah bareng mau gimana kan. Ya udahlah, bodo amat ya. Ritme mereka juga ternyata pelan gitu kan. Mungkin karena kecapean atau memang ya summit pagi itu kan memang menurut gua sendiri sih capeknya nauzubillah cuy, menurut gua ya. Karena kan masih rebutan oksigen lah kalau kondisi masih malam hari gitu kan. Tapi Upi kan emang belum sholat subuh tuh pada saat itu. Jadi ya nggak apa-apa lah, nanti ada jeda buat sholat subuh. Mereka tuh jalan.
Nah jadi kondisinya rombongan yang ini tuh di depan, rombongan pendaki lain gitu kan di depannya, sedangkan Upi di belakang emang jaga jarak tuh. Upi pun udah bilang enggak, jaga jarak aja, jangan yang ngebalap atau intinya jangan deket-deket juga. Kenapa? Karena memang rombongan ini berisik banget cuy, berisik banget. Berisiknya tuh sebenarnya nggak permasalahan sih berisiknya, tapi berisiknya tuh kayak lebay banget. Lebay gimana sih? Walaupun Upi udah punya pikiran yang dimana mereka ini ya entah ada antara mabok gitu kan atau gimana, ya udahlah. Akhirnya ketika mereka berisik ini jaga jarak kan, terus udah mulai memasuki waktu subuh juga. Upi sholat dulu tuh, di sholat. Setelah selesai sholat dan pendaki itu pun udah nggak kelihatan kan, akhirnya jalan lagi. Nah ketika jalan ini mereka tuh kayak santai, sampailah mereka di batas vegetasi, bisa dibilang sekitaran udah terang lah. Kalau di puncak gunung itu udah terang banget gitu kan, ya tinggal nungguin matahari terbit aja kan, karena memang udah ada siluet merah-merah gitu kan. Mereka tuh lanjut lagi jalan, dan ketika udah ada kelihatan siluetnya nih, ternyata mereka tuh sempat heran bahwa di depan kok baju pendaki yang di depan mereka itu nggak ada. Nah yang ternyata pendaki-pendaki tersebut itu bisa dibilang motong jalur, nggak motong jalur tapi lebih tepatnya ke setiap jalur ke puncak, entah itu ya jalur-jalur yang berpasir ya, entah itu Semeru, entah itu Rinjani ataupun Slamet, punya jalur sendiri ke depan. Tapi mereka tuh kayak ngambil jalur, makan jalur yang sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan. Jadi ya ngacak jalur lah, yang dimana kalau ngacak jalur itu kan benar-benar berbahaya kan, banyak resiko. Mereka tuh ngambil jalur sebelah kanan pada saat itu, karena yang lain pun ngelihat lah itu ngapain bocah jalan situ. Sedangkan mau negor pun gimana, sebetulnya udah diterakin, bang jangan situ sama pendaki yang di atasnya, tapi mereka seolah kayak cuek. Ya udahlah, mereka tuh terus lanjut jalan. Singkat cerita sampai di puncak. Ketika sampai di puncak pun ternyata yang duluan sampai adalah rombongannya Upi dulu, bukan rombongan pendaki yang di sebelah kanan ini nih. Ya mereka tuh kayak foto-foto, nikmatin dan sebagainya. Terus sudah setelah foto-foto pun ya banyak pendaki yang udah turun. Kita juga tegur sapa dengan beberapa pendaki yang pada saat itu ada di puncak gitu kan, ngobrol-ngobrol. Ya udah tuh turun kan, tempat ada obrolan, bang lu ngeliat pendaki yang sebelah kanan nggak tahu, gua gak ngeliat, nyasar kali gitu kan, biarin aja lah, kita udah peringatin ini kan, lu juga udah pada teriak-teriak tadi. Iya sih, ya udah kalau mau turun aja, keburu sore gitu kan. Turun nih pelan-pelan. Rombongan Upi dengan rombongan yang baik-baik aja nih, jalan tuh turun normal-normal aja cuy, nggak ada yang lari, nggak ada yang ngapa-ngapain. Entah kenapa sebenarnya rombongan yang dari sisi kanan ini, rombongan rese ini, nggak kelihatan di puncak pada saat itu. Tapi ketika mereka jalan turun, rombongan Upi dan yang lain turun udah di pertengahan, tiba-tiba rombongan yang lain tuh kayak jalannya tuh lari, kayak orang PA gitu kan, lari tung. Totalan rombongannya itu kurang lebih ada sekitaran 6 atau 7 orang, ya 7 orangan lah, dan semuanya itu lari cet dengan kondisi ketawa-ketawa. Ya nggak tahu juga ya mereka itu berapa lama, mungkin kayak cuma sebatas foto terus turun lagi atau gimana, nggak tahu ya. Mereka tuh lari, dan ketika lari ini rombongan Upi itu sebenarnya ngelihat dari beberapa pendaki itu ada yang jatuh, tapi jatuhnya nggak ke jurang ya, tapi kayak ngeglinding gitu kan, yang dimana itu bisa mengakibatkan cedera. Ya sedangkan yang lain tuh kayak ngeliatin ketika rombongan itu jatuh tuh kayak udah biarin aja. Lagi ngapain sih lari-lari, sok banget gitu kan, udah kayak suai gitu kan. Ya Upi mah cuma diem aja nggak nanggepin apa-apa. Sedangkan si Rangga mah ikut nembalin, biarin aja bang. Emang dia punya nyawa 9 kali kayak kucing. Enggak, kita mah jalan turun santai aja, yang penting naik selamat turun selamat gitu kan. Iya sih bener bang. Jadi kayak bahan gosipan gitu kan. Sempat ada teriakan kayak oh gitu kan, kesakitan. Yang awalnya ketika ngelewatin mereka itu kayak ketawa, weh seru nih, weh gitu kan. Ada yang teriak kesakitan. Mereka itu udah kayak panik kan. Dan kelihatan dari jauh pun jalan mereka tuh kayak agak kepincang-pincang, sempat ngeres terus tapi kayak agak kepincang-pincang gitu. Sedangkan mereka tuh cuek-cuek aja. Nah, kompaknya dari rombongan Upi dan rombongan beberapa pendaki lain ketika ngelewatin pendaki tersebut. Jadi ketika udah turun pun itu mereka ngelewatin kan. Nggak ada yang namanya tegur sapa ataupun nolongin pendaki yang sebelah ini. Seolah ya terserah lu mau kaki lu cedera, kaki lu mau copot, toh lu sendiri yang bikin penyakit. Bukan karena nggak peduli, tapi karena kesel gara-gara kelakuan mereka.
Yang dimana sebenarnya dampaknya adalah ketika mereka lari, itu kan mungkin aja bisa ada batu yang mungkin segede kepala tiba-tiba jatuh dari atas, dimpah pendaki lain. Karena ketika mereka turun itu mereka udah waspada, takutnya ada batu yang glinding gara-gara mereka gitu kan. Itu kan dampaknya banyak banget cuy. Jadi mereka tuh kayak cuek, serah. Lu juga rombongan lu banyak, rombongan yang masih sehat juga banyak. Ngapain? Lu aja tolongin. Mereka tuh kayak cuek. Dan ada sebuah tatapan yang dimana mungkin berharap bahwa tim yang lewat itu mau ngebantuin atau sok peduli gitu kan. Sedangkan Upi wah bodo amat. Lu yang nyari penyakit sendiri dan gue juga kagak kenal. Udah begitu malam juga lu pada gangguin teriak-teriak. Bodoh amat terus jalan. Pendaki yang lain pun merasa seperti itu kan, jalan. Dan ketika udah ngelewatin pun kayak mereka tuh dengan sendirinya ngegibah gitu kan. Dah gue mau boro-boro mau nolongin pendaki kayak begitu. Terah mereka mau pincang kek, mau apa kek, masa bodoh nggak peduli sama sekali. Ya udah kan, ketika itu tuh mereka jalan dan mereka pun membenarkan bahwa selain mereka lari-lari di trek juga, mereka itu kesel gara-gara memang ketika malam itu berisik banget atau ganggu tenda mereka gitu kan, tenda yang lainnya. Mereka tuh mau negor tapi gimana, tapi dengan sendirinya pun mereka itu kayak ya udah diam sendiri walaupun nggak tahu ada kejadian apa. Dan dari beberapa pendaki pun ada yang bilang, "Bang, lu semalam ngedengar suara nggak?" gitu kan. Sedangkan yang nembalin itu kan cuma Rangga doang kan, suara apa? Terus ada tamunya Upi juga, emang suara apa? Suara apa? Semalam tuh kayaknya ngedenger suara gamelan deh. Cuman Rangga tuh udah tahu, cuman kayak ngeringetin dahi dan wah itu masalah dengar kali, lu pada kecapean, kagak ada suara gamelan-gamelan kayak gitu kan. Tapi pendaki atau tamunya Upi ini bilang, oh ternyata bukan gue doang, lu juga pada ngedenger ya. Gue ngedenger kok. Di situ pun agak kayak ngeringetin dahi, tapi Upi kayak udah nggak ada suara gamelan itu angin, mungkin di bawah lagi ada yang latihan gitu kan. Udah nggak terlalu jangan nggak usah dihiraukan. Ya udah tuh mereka setuju semua kan. Udah mereka ngobrol-ngobrol, saling kenalan, dan Upi pun berbaur juga gitu kan kalau ngobrol-ngobrol biasa. Singkat cerita, mereka sampailah di area camp. Ketika sampai di area camp ini, pendaki lain tuh kayak nanya kan, "Bang, lu mau satu malam lagi?" "Iya, kita satu malam lagi," dia bilang gitu kan. Gue mah santai-santai. Wah seru juga ya, apa gue satu malam lagi juga gitu kan. Ya terserah lu pada, kalau lu logistik masih ada. Ya udah deh, kita gabung, boleh nggak gabung nggak? Gabung tuh kan, mereka tuh gabung, gabung. Jadi tenda mereka itu dipindahin lah. Kan sebelumnya itu ada sekitaran 3 atau 4 tendaan kan. Jadi tim yang lain itu gabung ke bagian si Upi karena ya udah kita gabung aja biar gampang gitu kan, kita siapin logistik atau kumpulin logistik. Ya akhirnya seru tuh pada saat itu. Akhirnya mereka gabung dan mereka juga nggak ngeh bahwa tenda yang sebelah itu ternyata belum sampai. Lah kok belum sampai gitu kan? Ya udahlah, biarin aja gitu kan. Nah di situ tuh ada kesepakatan yang dimana karena memang air nggak ada kan, hanya kita ngambil air. Ya udah yuk ngambil air gitu kan. Mereka ngambil air lah. Memang jaraknya lumayan cukup jauh. Ya buat kalian yang tahu kan mungkin pos 5 ya ada air gitu kan. Karena di situ ada aliran sungai. Cuman untuk beberapa orang yang tahu mungkin ya kalian bisa tanya lah sama Kamsi ada mata air itu di mana aja gitu kan. Singkat cerita mereka ngambil air. Memang ngambil air ini lumayan cukup jauh. Nah ketika mereka ngambil air ini, mereka udah selesai terus naik. Dan itu kondisinya udah sekitaran 5:30. Udah sore banget lah, udah sore banget. Ya memang mereka tuh ngambil air tuh memang santai karena di atas pun udah ada yang bagian masak cemilan, jadi ya takutnya kekurangan aja gitu kan. Nah yang ngambil air ini ada Upi, ada 2 pendaki yang lain, perwakilan di tiap tenda gitu kan. Mereka ngambil air, singkat cerita mereka jalan ke atas. Ketika jalan ke atas ini mereka papasan dengan pendaki yang memang lagi kepincang-pincang. Tapi kondisinya nggak rame ya, tapi kayak mungkin ada sekitaran 1 atau 2 pendaki doang pincang-pincang gitu. Lah tapi mereka tuh kayak cuek, bodo amat, nggak kayak mari bang gitu, nggak ada, cuek aja jalan, cuma dikasih jalan ya udah. Sedangkan dari 2 pendaki yang jalannya pincang-pincang ini kelihatan banget nih kayak kesakitan banget, ngeres gitu kan, seolah pengen dapetin simpati dari para pendaki ini. Mereka tuh bodo amat, nggak peduli. Udah kan, udah ditinggalin, jalan lagi. Upi ini jalan lagi nih, jalan lagi. Ada 1 pendaki itu terpisah, jadi nggak cuma 2 ini, jadi di belakangnya itu ada. Tapi kali itu Upi tuh ngeliat bahwa di kakinya itu seolah ada yang nemplok gini cuy,
Jadi kayak megangin kakinya, hitam banget, nggak kelihatan mukanya kayak gimana, pokoknya hitam banget. Dan kakinya tuh benar-benar seolah kayak berat juga pada saat itu dilihatin. Nah kirain tuh yang lihat cuma Upi doang. Upi tuh nggak terlalu menghiraukan dan masa bodoh. Tapi di belakang, bang, hitam-hitam di kakinya apaan bang? Masa iya benjolan, kan nggak mungkin segede gitu. Tapi kalau dibilang monyet, masa iya monyet nemplok di kaki orang segede gaban begitu? Itu apaan ya gitu kan? Gue kayak nengok. Iya gue juga ngeliat. Ini cuma bilang, udah nggak apa-apa, cuek aja, nggak usah dihirauin, jalan aja ya, banyak-banyak baca doa aja. Takutnya tiba-tiba nempel ke kaki lu pada, pindah, mau lu? Ih kagak mau bang. Ya udah jalan tuh, jalan. Ketika mau ngelewatin, si orang tersebut tiba-tiba nangis. Pendaki ini nangis, pendaki yang kakinya ditemplok. Pengen pulang, gue pengen pulang, kaki gue udah nggak bisa bang, tolongin gitu kan. Di sisi lain mereka simpati sebenarnya, kasihan, tapi di sisi lain gedek banget gara-gara kelakuan mereka yang sebelum-sebelumnya. Awalnya Upi ini cuek dan masa bodoh, dan ditanyalah rombongan lu yang lain kemana. Itu bang di depan, terus ada lagi yang di belakang. Ini gue jalan duluan gara-gara gue takutnya ngehambat. Dan memang kondisi tim kita semua kakinya pincang semua, atau kondisinya kakinya kesakitan. Di situ kan Upi kayak ngerasa bingung kan dan heran. Buset, kalau evakuasi 7 orang kayak orang PA. Nah ketika lagi bingung, kayak ngerasa harus gimana ya. Tiba-tiba ada suara teriakan juga yang memang itu dari pendaki yang sebelumnya dari bawah. Oh gitu, kayak kesakitan. Nah di situ pun nggak tahu sebenarnya kenapa dengan 2 pendaki tersebut. Aduh kacau gitu kayak. Ya lu udah susah bingung, udah susah ngomong ke mereka tuh. Akhirnya mereka cuma bantuin yang si 1 orang ini doang, dibantuin, dipijitin. Dan 2 orang pendaki lain itu ngerasa minder gara-gara memang sosok yang hitam ini masih ada. Tapi Upi tuh masih tetap mijitin di bagian ininya lah, dengkulnya gitu kan. Nah si yang Depok itu kayak di bagian betis ke bawah. Memang sosoknya tuh udah kayak monyet gede gitu kan, tapi diem aja mijitin. Dan sesekali Upi tuh kayak ngibasin supaya makhluk itu tuh pergi gitu kan. Dan ketika dikibasin beberapa kali, makhluk itu memang agak ngelepasin dan diem. Tapi justru malah balik melotot ke Upi. Temen-temennya atau 2 orang pendaki yang barengan Upi ngambil air ini panik. Bang, gitu kan. Tapi Upi tuh cuma bilang begini doang. Kayak nyuruh diem dan gak usah panik gitu kan. Mereka berdua untungnya emang bukan tipikal yang panikan untuk kabur atau penakut banget, diem. Di situ pun dibalik dipelototin sama Upi dan tiba-tiba tangannya itu kayak ngibasin begini. Makhluk itu tuh bener-bener ngegelinding. Yang dilihat sama 3 orang ini nih, Upi dan 2 orang ini. Sedangkan pendaki yang ditemblokin itu nggak tahu menang. Upi cuman bilang ke mereka, ini lu kenapa bisa kayak gini? Karena apa yang lu perbuat sendiri. Gunung itu bukan buat main-main. Lu tungguin teman-teman lu di sini, tungguin kalian jalan bareng. Biar nanti gua yang ngomong ke teman-teman lu. Kalau memang teman-teman lu nggak mau nurut, ya terserah. Gue nggak bakalan bisa bantu banyak. Dan kenapa dari kita nggak ada yang peduli sama kalian? Itu pun gara-gara kalian juga tidak memperdulikan kita. Ya tinggal lu pikir sendiri dah, salah lu apa lu ya. Toh lu juga kaki masih bisa jalan kok. Badan lu juga nggak hipotermia. Gue doain semoga lu sampai selamat sampai bawah. Gue cuma bisa bantuin kayak gini doang. Ya kalau lu mau ngecamp lagi ya silahkan. Di situ pun sempat kayak ngerasa heran dan bingung kan. Nah akhirnya mereka bertiga ini jalan kan. Pendaki ini entah karena ngelamun atau gimana nggak tahu lah. Ya cerita mereka sampai sekitaran jam 6 lewat tuh sampai di area camp. Nah ternyata pendaki-pendaki yang lain itu tuh belum bongkar-bongkar tenda, atau kayak seolah entah belum bongkar atau memang mereka itu ngediriin tenda lagi. Ya Upi sama yang lain tuh kayak masa bodoh lah, sampai ngambil air. Terus wah lama banget. Iya nih biasa lah, dia bilang sambil ngobrol-ngobrol. Oh ini makan gitu kan, karena memang tim yang lain udah nyiapin cemilan sama orang-orang yang ambil air. Wih mantap nih. Akhirnya kayak makan nyemil gitu. Nah ketika nyemil itu salah satu yang di tenda itu bilang, lu tahu nggak apaan sih? Tenda itu minta makanan tuh gini-gini, cuman ya gue kasih seadanya aja. Ya bingung ya gue mau ngasih juga karena kesel nggak dikasih, tapi kasihan. Tapi gue lihat-lihat ada beberapa temennya yang udah turun juga. Oh cuman begitu doang tuh yang bertiga, kayak ya udah biarin aja, cuek-cuek aja.
Akhirnya mereka kayak makan. Nah ternyata sekitaran jam tujuan itu ada pendaki yang naik. Kirain mereka semua itu pendaki baru gitu kan. Ternyata yang naik adalah pendaki yang sebelumnya turun. Tapi mereka memutuskan untuk naik. Tapi dengan kondisi mereka semua pucat atau kayak kecapean. Nah ketika sampai jaraknya mungkin sekitaran beberapa meter untuk sampai ke tenda yang mereka itu, 3 orang ini itu dengan kondisi udah sampai tapi pingsan tiga-tiganya, prek gitu. Teman-temannya yang lain panik, atau satu tenda itu panik dan minta tolongin bang teman gua pingsan. Rombongan Upin dan yang lain tuh kayak seolah nggak peduli cuy. Ya, tapi di sisi lain, aduh daripada mati kan anak orang di gunung gitu kan, akhirnya ditolongin termasuk sama Upi juga jalan. Tolongin dan dicek ini cuma pingsan doang kok. Akhirnya ya udah tuh ditolongin, dimasukin, udah ganti baju, suruh ganti baju takutnya hipotermia, ditolongin, masak air udah semuanya. Logistik mereka itu tinggal mie doang cuy. Mie pun tinggal beberapa pack gitu ya, mungkin sekitaran ada 3 pack, terus ada ciki kalau nggak salah. Intinya makanan beratnya itu udah sedikit banget, udah nggak ada lah. Buat satu malam itu mungkin masih bisa lah buat ganjil perut mereka gitu kan. Nah karena nggak tega itu, Upin bilang udah ambilin beberapa logistik, kasihin ke mereka, kasihin biar mereka masak sendiri, nggak usah kasih yang matang. Ya setuju tuh, karena memang mereka pun kayak seolah percaya ke Upin gitu kan. Akhirnya di beberapa pendaki itu ke tenda, terus nyiapin makanan, terus dikasih, ini bang ada makanan dikit, lo hemat-hemat dah sampai besok pagi, udah lu pada ngecamp aja. Akhirnya nggak pikir panjang, cuma nolongin begitu doang, langsung cabut lagi. Ketika udah pergi kan udah ditolongin nih, mungkin ketiga pendaki ini udah sadar, dan memang ada kan sebelumnya tuh diomongin kan bahwa yang satu pendaki ini tuh yang nggak barengan tuh kan kayak diceramahin, terus yang 2 pendaki juga dicuekin, mungkin gara-gara kesel, teriak-teriak cuy, apaan sih ini, nggak butuh kita makanan, sok banget mau jadi pahlawan atau gimana gitu kan. Kayak mereka itu seolah kayak kesel gara-gara udah ditolongin gitu kan, mungkin gara-gara sebelumnya nggak ditolongin kan. Lah Upi dan teman-teman yang lain gara-gara ngedenger itu sebenarnya udah kayak apaan sih, tapi Upi kayak nyuruh diem dan nggak usah nembalin omongan mereka. Di situ ada beberapa pendaki yang kayak nggak butuh kok makanan, buang makanannya. Kedengeran tuh suara plastik yang dibuang gitu kan. Sedangkan Upi masih diem aja diem. Upi ini cuma bilang ke pendaki lain atau ke rombongan mereka, udah nggak apa-apa, nanti yang kelaparan bukan kita, tim mereka kok. Kita udah berbuat baik. Lagian ya kita kan bukan orang yang baik-baik banget nih, kita juga kagak kenal. Iya, lagian juga apa yang mereka terjadi sekarang ini gara-gara perbuatan mereka kan. Jadi biarin aja. Ya udah setuju. Akhirnya mereka makan. Mereka ini kayak ngobrol-ngobrol, dan pada saat itu pun karena memang itu malam terakhir, terus nggak ada rombongan lain kecuali rombongan yang sebelumnya. Mereka tuh ngobrol sambil ketawa-ketawa, yang dimana mereka mungkin ngerasa risih, sedangkan jam pada saat itu pun sebenarnya nggak ada niatan buat ngebales dari rombongan itu, kecuali yang sebelumnya nggak mau nolongin ya. Tapi emang mereka ketawa pun nggak sekenceng rombongan pendaki itu, tapi nggak ada niatan buat balas dendam, Nah ketika mereka lagi ketawa-ketawa, dan itu pun jamnya masih sekitaran jam 8 atau jam 9, masih jam-jam aman kok buat bercanda-bercanda gitu kan. Lagian juga mereka nggak ada niatan buat summit juga, besok tinggal turun juga gitu kan. Nah dari ketawa itu mereka tuh kesel, woi berisik lu, ngapain sih pada ketawa-ketawa gitu, nggak tahu orang lagi istirahat apa, nggak tahu orang lagi kecapean apa gitu kan. Tapi mereka itu kayak cuek, rombongan itu kayak cuek, biarin aja. Akhirnya mereka ketawa-ketawa lagi, dan memang nggak lama ada beberapa pendaki, sekitaran 2 pendaki yang badannya itu emang gede-gede daripada badan rombongannya si Upi ini nih. Woi lu bisa diem nggak, berisik kau, teman-teman gue pada istirahat nih. Nah Upi kan sebenarnya bocah nyolot ya, kalau masalah gelut yang pertama bangun itu dari rombongan lain. Emang apa bang, lu juga kemarin berisik, gua kagak tegur, digituin kan. Dalam hati mereka tuh sebenarnya kayak kesel, udah dibantuin ketika kesusahan tiba-tiba nyolotin gitu kan. Padahal mereka juga sebelumnya tuh kayak berisik banget. Loh gua kemarin berisik bentaran doang, loh ini lu berisik lama banget. Lah ini masih jam berapa, lu tidur aja, lu kalau kagak senang lu tinggal cari tenda lain. Nyolot kan, udah ngepelin tangan, Rangga langsung nenangin, udah bang. Di situ pun Rangga bangun, bang sorry bang,
Udah, lu balik lagi aja, nggak usah cari gara-gara dah. Lagian kan kaki lu semua lagi pada pinjang nih, lu nggak usah mikirin kita yang berantem kayak gini. Lu fokusin sama fisik lu, istirahat. Gimana caranya lu bisa turun dengan selamat besok. Gak usah sok peduli lu. Udah, kaki gue udah sama yang lain tuh udah tenang-tenang aja, udah aman-aman aja gitu kan. Dari situ mereka ini kayak hampir terjadi adu pukul, tapi ditenangin sama Rangga. Akhirnya udah tuh, lu lihat ya, sekali lagi lu berisik lu, awas aja lu. Kayak seolah ngejago nih cuy, lu gak tahu siapa gua gitu kan. Sedangkan mereka, lalu sokap anjir. Nah siapa yang tahu lu presiden? Kalau lu presiden mungkin gua bisa aja tahu gitu. Lalu bukan presiden, bukan siapa, tiba-tiba tahu begini begitu. Ada sebuah ancaman yang dimana mereka tuh, kalau lu masih berisik, lu liatin aja di base camp, gue bakal bikin perhitungan di bawah. Lah mau bikin perhitungan mah dalam hati yang lain tuh nggak usah di base camp kali, di sini aja. Biar sama-sama kalau yang memang kenapa-napa tuh udah pasti nggak bakalan bisa turun gunung, evakuasi tuh. Tapi ya mereka juga mikir panjang nih. Kalau misalkan berantem di gunung kan, apalagi masalahnya nggak jelas, ya bisa-bisa ribet dan runyam. Udah kata itu udah. Akhirnya mereka tuh baliklah misalkan. Nah ketika misal ini mereka tuh kayak memang agak sedikit menghargai atau kayak ya udahlah ngobrol pelan-pelan. Walaupun masih ketawa-ketawa ya, tapi ketawa-ketawanya santai aja nih, santai gitu kan. Tahu santai. Udah mulai makin lama makin malam. Rombongan Upi itu ngelihat ada sekelompok pendaki. Sebenarnya kirain pendaki yang memang mau ngecamp, tapi ternyata semakin lama diperhatiin, Upi ini bilang, jangan lu deketin pendaki itu, karena pendaki itu bukan manusia. Upi cuma bilang singkat begitu doang, sedangkan yang lain tuh kayak ngerti dan paham. Dan memang pendaki yang naik ini nggak lari ke mereka, nggak lari naik ke puncak, tapi justru ke rombongan atau ke tenda mereka nih. Mereka semua atau pendaki rombongan Upi ini itu cuma ngeliatin, merhatiin. Sedangkan pendaki yang rese ini itu pada teriak-teriak ampun gitu. Seolah kayak mereka itu beneran diteror. Sedangkan ketika mereka diteror itu jadi tontonan bagi para rombongan yang Upi kayak cuek. Mampus lu dalam hatinya. Memang pendaki gaib ini itu nggak gangguin mereka sama sekali. Tapi ada sebuah kejadian yang dimana tanpa mereka sadar, di satu sisi pun ya mungkin mungkin kalau ketika mereka lagi santai itu pendaki ini tuh ada sebelah kanan. Nah di sebelah kirinya ini kan harusnya nggak ada apa-apa dong gitu, kayak mereka nggak fokus ke sebelah kirinya. Ketika Rangga nengok ke kiri, astagfirullah, Anginnya bilang gue tidur dulu ya. Tidurlah masuk ke dalam gitu kan. Upi pun kayak nengok, aduh kagak beres nih. Ya jiwa-jiwa mujailin tuh kayak mulailah keluar. Nah gue juga masuk dulu ya. Yang lain tuh kayak ngerasa aneh dan heran lah, kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk keluar nih? Padahal kan mereka juga lagi ngobrol, lagi seru, ngeliatin tontonan gitu kan. Dan mereka pun nggak ngeh dan nggak tahu juga, ya udahlah mungkin mereka udah kecapean. Tapi satu persatu udah mulai ngeh bahwa di sisi kiri memang ada satu sosok makhluk yang nggak lain dan nggak bukan itu tuh adalah dua pocong yang lagi berdiri natap ke tenda mereka. Astagfirullahaladzim, bang lu kebangetan banget kagak bilang ya. Ah Allah itu serem banget, masuk yuk. Apaan sih? Semua pada nengok ke sisi kiri dan astagfirullahaladzim pada teriak-teriak tuh kan. Akhirnya mereka masuk, sedangkan Upi dan Rangga tuh ketawa-ketawa aja. Akhirnya kayak tembal-tembalan. Bang lu kebangetan banget sih, kalau ada yang kayak begituan kagak bilang, kagak cerita. Ya Upi udah kayak udah nggak apa-apa, lagian juga kita berisik, itu teguran buat kita istirahat. Akhirnya mereka istirahat, sedangkan ketika mereka mau istirahat itu lagi-lagi lantunan gamelan itu muncul dan suara teriakan histeris dan ketakutan dari tenda sebelah itu mulai kedengeran makin lama makin menjadi. Upi, Rangga sebenarnya tenda-tenda yang lain di situ pun ngerasa kasihan. Dan karena memang suaranya itu makin lama makin kencang dan gak berhenti-berhenti, Upi itu akhirnya coba bantu lah. Dia tuh keluar. Mau kemana lu? Kata si Rangga tuh. Udahlah gue bantuin bentaran, dia bilang. Gue keluar dulu. Akhirnya dia keluar. Entah apa yang dilakuin sama Upi. Dan singkatnya makhluk-makhluk yang ngelilingin tenda tersebut itu hilang. Dan ada beberapa pendaki pun yang lihat gerak-gerik dari si Upi ini. Dan ketika mau masuk ke tenda lagi, ngapain sih lu bang? Tolongin. Janganlah, kasihan.
nggak boleh yang berlebihan. Nah ya udah deh, biar kita juga bisa tidur, berisik banget kan lagian. Iya sih, akhirnya mereka masuk ke dalam dan singkat cerita mereka istirahat dan alhamdulillah. Nggak tahu sebetulnya ada kejadian apa pada saat malam itu, tapi ketika mereka bangun pagi itu mereka tuh nggak dengar lagi bahwa tenda sebelah itu masih teriak-teriak atau masih kayak diteror dengan makhluk yang nggak jelas gitu kan. Singkat cerita mereka bangun pagi, ketika bangun pagi ini masaklah mereka kan rame-rame masak, terus makan enak dan masa bodoh tuh. Logistik mereka pada saat itu habis semua cuy, dan memang ada yang dibekal juga buat trekking turun gitu kan. Mereka tuh udah yuk bongkar lah, mereka bongkaran sekitaran jam 8 lewat atau jam 9 mereka tuh udah selesai semua dan mereka itu turun ke bawah, turun ke bawah, dan rombongan yang di situ tuh udah bisa dikatakan lagi kondisi bongkaran juga gitu kan. Nah di situ tatapan mereka tuh kayak sinis banget. Di situ Upi bilang, "Bang, mau lu nggak usah sinis-sinis. Kalau lu nggak seneng, lu mau bikin perhitungan di sini ayo, atau lu mau di bawah ayo, gimana enaknya lu aja." Dan ini teguran terakhir buat rombongan lu. Yang bikin lu kayak begini itu rombongan lu sendiri. Lu dari puncak lu lari-lari, dan malam sebelumnya lu pada teriak-teriak, lu pada ketawa-ketawa, dan sebelumnya juga gue tahu mulut lu mulut bau naga nih. Dan lu kalau niat mau bikin perhitungan ayo, lu nggak perlu ngelibatin yang lain, lu bikin perhitungan sama gue. Ini peringatan lu buat terakhir kali ya. Di situ pun sebenarnya udah kayak mau ngepelin, dan Upi cuma melototin doang. Lu berantem, udah gue peringatin bye-bye lu ya, udah gue kasih hati lu, masih aja. Tangan Upi juga udah ngepel, tapi Rangga tuh kayak udah pi cepet ah, udah bang gak usah ribut, udah terserah lu dah, lu mau mati kayak di gunung. Sampai ada omongan, bahkan termasuk rombongan yang lain juga, terserah dah lu pada mati mau gimana kayak. Makan tuh justru bukannya dibae-baein malah dikata-katain tuh, dan kelihatan dari dalam tuh udah kayak mukanya udah pada pucet, terus kayak udah ada kelihatan air mata, nangis gitu kan. Akhirnya mereka turun tuh. Nah ketika udah turun ini mereka tuh nggak tahu kan rombongan mana yang di atas itu kayak gimana. Mereka turun, singkat cerita mereka itu turun dengan selamat ke base camp. Alhamdulillah nggak ada cedera apapun, justru mereka happy dan jadi keluarga lah, saling tukeran nomor, saling ya iniin Facebook gitu kan. Ketika sampai base camp ya beberapa rombongan udah ada yang pulang, sedangkan rombongan Upi dan yang lainnya itu kayak masih santai. Nah ketika masih santai ini mereka tuh masih nginep di base camp 1 malam, karena memang mereka nggak mau buru-buru lah kan. Dan di situ pun ada beberapa pendaki yang memang masih stay juga, jadi mereka juga pulangnya besok lah gitu kan. Nah ketika 1 malam ini ternyata rombongan yang sebelumnya itu dievakuasi gede-gedean, gara-gara memang rombongan itu nggak bisa jalan sama sekali dan dapat laporan bahwa tim mereka itu cedera. Dan ketika Upi nengok juga kelihatan mukanya itu udah pada nangis, badannya lecet-lecet. Dan memang dari kelompok mereka juga nggak bilang kenapa bisa kejadian kayak gitu. Sebenarnya Upi bisa aja nyepuin gitu kan, atau teman-temannya itu nyepuin, tapi mereka tutup mulut dan diem aja lah, nggak mau yang mempersulit rombongan mereka, atau nggak mau yang jadi permasalahan, nggak mau bikin ribet lah gitu intinya, karena memang udah kesel juga kan. Singkat cerita mereka udah ngeliat masa bodoh, akhirnya mereka istirahat dan keesokan harinya mereka pulang. Dan di situ pun memang menurut berita atau menurut kabar dari kenalan yang ada di Gunung Slamet itu tuh memang rombongan tersebut tuh berhari-hari, karena memang ada yang kesurupan nggak bisa selesai ya, bisa dikatakan kesurupan itu berhari-hari lah ya. Udah ngedengar dapat berita itu juga mereka tuh kayak saling ngegibah gitu kan, saling chat, dan ya udah jadi bahan gibahan aja dan masa bodoh dengan rombongan-rombongan yang lainnya. Dan ketika mereka sampai pulang juga alhamdulillah tuh, itu adalah sebuah pelajaran bagi rombongan mereka supaya yang gak ngeganggu pendaki lain. Terus di sisi lain juga ya gimana caranya ada hal positifnya ketika mereka berbaur pun jadi keluarga gitu. Ada yang jadi musuh mungkin, ada yang nggak seneng ditandain mukanya nih, terus ada yang pulangnya itu jadi keluarga. Dan memang ya begitulah dunia pendakian cuy, ada yang enak ada yang enggak, ada yang nyolotin ada yang enggak juga gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa diambil adalah dari pendakian ini yang dimana ya di gunung itu nggak ada senior, nggak ada FOMO, yang dimana saling bisa menjaga pendaki lain gitu kan. Dalam artian ya lu jangan pernah berisik boleh, tapi dalam artian nggak boleh yang berlebihan. Dan inget jam berapa kita harus berisik, jam berapa juga kita harus berhenti.
Terus di sisi lain juga sebenarnya ada beberapa hal yang memang suatu hal kejadian ya tidak patut dicontoh gara-gara nggak peduli dengan pendaki lain. Tapi ya mungkin kalian yang nggak pernah ngalamin tuh kayak ya bodo wah lu nggak pedulian. Tapi kalau kalian yang ngalamin mungkin kalau di sisi posisi mereka juga kayak kesel kan, udah dibantuin nyolot terus udah gitu juga mereka kenapa-napa itu gara-gara kelakuan mereka tiba-tiba. Ya begitulah intinya. Ya intinya gue juga ngerti lah dan mungkin kalian juga paham lah gitu kan. Ya intinya apapun yang positif silahkan kalian ambil, yang negatif kalian buang aja. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.